Bahwa mukjizat terjadi Tuhan saat ini buat Nino. Tuhan akan pakai dia dengan dahsyat. Dia akan menyebarkan kebaikan Tuhan dan siapa Tuhan dalam hidupnya. Biar Tuhan Yesus memberkati Nino saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang masih setia menanti video baru di channel ini, teman-teman. Kalian luar biasa. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan mencari tahu sedikit tentang seorang El Ibnu. Ya, jadi dia adalah seorang mantan vokalis satu grup band El Kasih yang pernah viral pada sekitar tahun 2008-2009 lah, teman-teman. Dan dikabarkan beliau ini mengalami stroke. Jadi dia mengalami stroke. Kemudian karena dia stroke, dia ditinggalkan oleh seorang istri, ya kan? Jadi dia ditinggalkan oleh istrinya itu mengadukan gugatan cerai. Kemudian karena putus asa, dia ini ingin bunuh diri gitu, teman-teman. Tapi karena memang dia lumpuh, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia mengingat ada satu majalah, katanya majalah Islam, yang mengatakan bahwa ada asap untuk orang yang murtad. Nah, karena dia ingin mendapatkan asap itu sehingga dia murtad dari Islam. Kemudian dia mendaftarkan diri untuk dibaptis pada salah satu gereja GBI, katanya seperti itu, teman-teman. Tapi nyatanya niatnya tadi untuk mencari neraka itu, malah dia menemukan surga karena telah masuk dalam agama Kristen, teman-teman. Ini kesaksian yang sungguh luar biasa sekali. Jadi kita akan mencari tahu kira-kira apa saja yang ada dalam postingan-postingan Instagram dia, khususnya yang berbau tentang kesaksian dia gitu, teman-teman. Oke, jadi saya sudah menyiapkan ada satu di sini pertama ada satu foto yang kemudian dikasih caption, ya kan? Jadi ini adalah sebuah foto yang berisi kata-kata El Ibnu nyaris bunuh diri, ya kan? Sudah saya bilang tadi, nyaris bunuh diri. Lalu temukan damai usai pindah agama, teman-teman. Nah, ini yang saya bilang menarik tadi ya. Oke, jadi ini dari Instagramnya El Ibnu 999. Oke, kita akan bacakan. Cari neraka malah dapat surga, katanya. Inilah jalan hidupku, seorang musisi miskin stroke, diceraikan oleh satu-satunya manusia yang seharusnya jadi teman pengantar matiku, katanya. Akulah sang musisi itu yang fansnya kalang kabut, nebak apa agamaku. Tulisan ini akan menjawabnya. Aku ini lahir dari darah Kristen HKBP. Bapak mualaf demi mama, tapi memang cuman demi cinta, gak lebih. Dan aku hidup sebagai Islam tradisi, katanya. Oke, karena bawaan dari ibunya ini ya, teman-teman ya. Kemudian kuat bahkan cenderung keras, bagaimana tidak, dari sekian banyaknya pacarku yang kupilih justru yang berjilbab, katanya. Bukan yang seksi, kinclong dan lain-lain. Aku anti obat dokter, habatus sudah mindet, Arab banget Islamku, dan kafah, katanya. Tapi benar kata guruku, iman itu naik turun kembang kempis di saat susah atau senang. Yang paling sering itu kalah senang, katanya. Tapi saya kalau balon, imanku meledak, katanya. Karena apa yang terjadi terutama setelah terima surat gugatan September 2016 itu, kiamatku bro buatku. Aku marah nggak bisa, mau bunuh diri nggak bisa gerak, nangis nggak bisa, katanya. Jadi ini yang 2016 itu ketika dia mendapatkan gugatan cerai dari istrinya itu, teman-teman ya. Lalu aku diam mikir gimana caranya hancurin hidup dunia akhirat, katanya, teman-teman ya. Lalu saya ingat majalah Hidayah, asap orang murtad. Jadi dia memang pengen murtad itu karena ingin mendapatkan azab supaya hidupnya ini hancur dunia akhirat gitu, teman-teman. Lalu celing murtad katanya. Tanpa mikir, tanpa katekisasi, saya langsung daftar baptis Islam di GBI diantar kakak angkatku pada tanggal 4 Desember 2016. Habis baptis saya nggak pernah ke gereja, dimusuhin keluarga pasti, tapi nggak ada yang berani sama saya. Gimana berani, saya tulang punggung selama ini. Jadi salah satu hal kenapa keluargaku tutup mata dari saya ya ini, plus aku nggak bisa minta, plus dengar saya minta sama keluarga, katanya. Tapi meski aku nggak ibadah, tapi Tuhan berbicara langsung lewat firman-Nya. Oke, ini sangat menarik, teman-teman ya. Dan mataku dibukakan dan ngucap dalam hati, loh, di mana sesatnya Alkitab? Ini mah bukan jalan ke neraka,
ini mah surga katanya. Oke, jadi dia sudah mulai menemukan sesuatu dari Alkitab itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Saya terus bertumbuh sendiri dan inilah ladang taburanku. Fansku yang baik, terimalah abang masih sama, bahkan lebih baik. Pesanku, belajarlah hidup kudus dalam akal, laku ucap abang sayang kalian. Dan Tuhan berkati, wassalam katanya. Oke, gini teman-teman, jadi dari kesaksiannya ini, awalnya itu dia mengalami yang namanya stroke. Dan ketika dia stroke, dia ditinggalkan oleh istrinya itu tadi, yang katanya itu teman sampai mati atau apalah teman-teman. Jadi memang kita bisa melihat bahwa mungkin ada unsur ketidaksetiaan dari seorang istrinya ini. Kenapa? Karena pada saat dia mendapatkan musibah, dia stroke, mungkin sudah tidak punya apa-apa lagi, lalu digugat cerai sama istrinya. Jadi itulah bagaimana kalau misalnya menikah atau dekat dengan seseorang atau membangun rumah tangga dengan seseorang hanya karena latar belakang harta atau fisik gitu teman-teman. Jadi ketika fisiknya sudah tidak baik lagi, hartanya sudah tidak ada lagi, maka dengan sendirinya dia akan meninggalkan orang tersebut. Oke, jadi ini suatu hal yang tidak perlu kita contohi teman-teman ya. Jadi dia juga mengatakan niatnya masuk ke Kristen itu karena ingin mendapatkan azab, ya kan, ingin mendapatkan azab agar hidupnya itu hancur dunia akhirat. Tetapi setelah dia mengenal jauh tentang Alkitab, tentang kekristenan, dia mengatakan bahwa sebenarnya saya mau masuk neraka, tapi sekarang kok malah ke surga, teman-teman. Oke, ini sangat menarik teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke foto dia yang berikutnya ya teman-teman ya. Ini bukan foto tapi video di mana saat dia dibaptis. Namun sebelum kita melihat videonya, kita baca captionnya dulu teman-teman ya. Tahukah kamu betapa leganya aku merilis video ini? Di saat jutaan fans abu-abu menganiaya aku, tahukah kalian dalam hati aku bersenandung riang katanya. Gembira, karena Tuhan pasti mengakuiku, sebab ini firman katanya. Di saat saya nunggu mati, sedang kamu masih kalang kabut mengejar cita-cita, sungguh kalian sudah menolongku. Benar loh, gak ada setitik benci pun di hatiku padamu. Terima kasih yang terima abang dan GBU My Haters. Dalam pekan ini ada sebuah video yang menarik perhatian saya, yakni kunjungan El Ibnu ke studio Trans TV, ya, di salah satu acara yang diempu oleh Babang Ganteng, ya, Ruben Onsu dan Kak Melani. Nah, di acara ini mengapa menarik perhatian? Karena di acara ini saya melihat El Ibnu secara khusus meminta Ruben Onsu dan Kak Melani untuk bisa hadir bersama dalam ibadah di panti jompo tempat ia tinggal. Namun bukan hanya itu, di kesempatan itu dimanfaatkan juga oleh Kak Melani untuk mendoakan secara khusus El Ibnu di acara televisi tersebut. Langsung saja kita dengarkan videonya dan berikut ini videonya. Shalom Kakak Nino, ini Melani. Senang sekali akhirnya puji Tuhan kita bisa berjumpa ya, atas seizin Tuhan. Nanti kita mau doa sama-sama kan, sesuai dengan apa yang Kak Nino kemarin pengenin sama Kak Ruben juga ya. Tuhan berkati. Halo Ibu, saya Melani. Boleh silakan duduk, Melani, silakan duduk. Terima kasih Melani sudah datang. Mel, Ya. dengar kabar kalau Nino ini cukup viral kemarin ini pemberitaan, dan lu cukup kaget nggak? Ternyata dia pengen ketemu sama lo gitu. Kaget. Pertama-tama tuh ditelepon sama Rumpi, ternyata kan Nino ada di situ gitu. Oke. Pokoknya mau ketemu, aku juga sama temen-temen tim pengen nyamperin Nino, tapi karena COVID kan, Iya. aku takutnya kan aku juga kemana-mana. Bisa kita yang membawa atau dia juga, pokoknya dalam keadaan Iya. yang nggak safe gitu. Nah, anyway terima kasih, berarti atas diizinkan sama Tuhan nih, kita dikasih kesempatan sama teman-teman dari Brownies. Aku bawain, aku tuh bingung mau kasih hadiah apa sama Nino. Tapi aku bawain Ibu, buat maaf, Nino, Bu. Ibu. Ada. Itu apa Nino? Oke, dia bilang begini Kak, jujur dan maaf. Nah, aku nggak kenal Kak Melani secara dekat sama Kak Ruben, dia nggak mengenal.
Tapi hati ini tahu saat melihat orang. Kalau Kak Melani sama Kak Ruben itu adalah orang-orang baik. Aku mau kebaktian bersama kalian di Peniel. Ini hadiahku untuk Oma dan Opa. Oke, aku bawain buat kamu hadiah. Hadiah ini adalah CD atau DVD isinya firman Tuhan. Karena aku percaya saat kita sakit kadang-kadang kita kehilangan pengharapan. Tapi aku percaya tiap pagi Nino dengerin firman Tuhan karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan aku percaya begitu banyak orang yang berdoa buat Nino, pasti aku yakin bahwa Tuhan kita bukan cuma sekedar Tuhan yang mendengar doa, tapi Dia adalah Tuhan yang menjawab doa kita. Aku percaya Nino akan sembuh, diangkat penyakitnya sama Tuhan. Dan kamu akan, I want to speak blessing to you. Kamu akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dengan apapun experience yang Tuhan izinkan, tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Kamu akan dipakai dengan dahsyat, mulutmu akan diberkati Tuhan. Dan kamu akan menyebarkan kebaikan mengenai Tuhan yang dahsyat dalam hidup kamu. Tuhan berkati, jangan kehilangan pengharapan ya. Ini aku titip ya, tiap pagi didengerin ya. Terima kasih Kak Melani. Terima kasih. Ya, dan sebenarnya segala keinginannya Nino itu adalah hal simpel saja. Mungkin Nino tidak mengenal kami secara pribadi dan yang lainnya, tapi bagaimana hatinya Nino ingin sekali bertemu dan berdoa kami bersama. Kami akan wujudkan semua itu di siang hari ini. Melani akan pimpin doa untuk siang hari ini bersama Nino dan Ibu. Iya. Kami berdoa secara Kristen, tapi mungkin teman-teman yang berbeda keyakinan mau ikut mendoakan. Saya percaya pasti ikut punya hati ingin mendoakan Nino juga supaya Nino diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya sama Tuhan. Oke, kita berdoa ya. Nino, kita berdoa ya sayang. Tuhan, kami datang kepada Engkau, kami percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namamu, meminta kehadiran Engkau. Kami percaya the presence of God, kehadiran Tuhan ada di tempat ini. Dan aku bisa merasakan Roh Kudus, Engkau Allah yang baik. Sekali lagi kami percaya Engkau adalah Allah yang bukan sekedar mendengar doa kami, tapi Engkau adalah Allah yang menjawab doa kami. Aku percaya bukan kebetulan bahwa Ruben dan semua teman-teman tempat ini bisa bertemu dengan Nino. Tuhan, Engkau pakai Nino Tuhan. Kalau Engkau izinkan dia sakit saat ini, aku percaya bahwa penyakit ini Tuhan, semudah Tuhan membalikan telapak tangan, Tuhan mengangkat penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Biar dia boleh dipakai dengan dahsyat supaya melalui mulutnya banyak orang bisa mengenal siapa Yesus dan juga membawa kesaksian bahwa hidupnya bukan adalah kesia-siaan, bahwa manusia bisa melihat bahwa Nino sekarang tidak berdaya, tidak bisa berbicara, tapi kami percaya bahwa mukjizat terjadi Tuhan saat ini buat Nino. Tuhan akan pakai dia dengan dahsyat, dia akan menyebarkan kebaikan Tuhan dan siapa Tuhan dalam hidupnya. Biar Tuhan Yesus memberkati Nino saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa dan kami percaya Tuhan berbelas kasihan kepada Nino Tuhan supaya dia bisa berkumpul dengan keluarganya. Dan Tuhan pakai dia Tuhan, mulutnya, talentanya untuk hanya memuliakan Engkau Tuhan, melayani Engkau untuk kebesaran namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pertemuan ini. Haleluya, amin. Kami mencoba mewujudkan semua keinginan Nino untuk berdoa bersama kami. Hal simpel yang dia inginkan. Nggak berupa materi, tapi dia ingin bersama kami untuk berdoa bersama. Nino semangat, percaya akan ada mukjizat buat Nino. Semangat ya. Bagaimana Tuhan Yesus punya rencana untuk setiap umatnya. Ya, Nino percaya hari ini pertemuan kita juga bagaimana Tuhan punya mau. Ya, dan sekarang ada artikel lagi mau kita tanya lagi ya Ibu ya, apa artikel? Terima kasih Nino, Tuhan berkati. Dah. Jangan lupa doain Nino ya guys.